Perkenalkan, nama saya Koironisa Ardita dari semester 3 reguler B. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas video filsafat pendidikan. Mari kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pendekatan sinoptik. Sinoptik mempunyai pengertian memadukan pandangan, yaitu dari sin, memadukan, dan optik, penglihatan, pandangan. Jadi, pengertian sinoptik adalah memadukan pandangan secara keseluruhan, membentuk suatu sistem pemikiran secara utuh, sehingga proses berpikir filsafat juga bisa dengan model sintetik, yaitu memadukan keseluruhan pendirian menjadi suatu sistem pemikiran yang utuh. Bila ilmu pendidikan menganalisa, maka filsafat mensintesa. Alat yang menyatukan dalam proses berpikir sintetis itu adalah pendirian filsafi, yaitu apabila filsafat itu menjawab masalah-masalah filsafat seperti apakah manusia itu, apakah hidup itu, apakah materi itu, apakah sebenarnya kenyataan itu, dan sebagainya. Pendekatan sinoptik itu didasarkan pada ciri filsafat yang memandang dunia, universe, secara komprehensif. Berbeda dengan ilmu yang mencoba memahami suatu bagian dari lingkungan kita, tiap-tiap ilmu memperhatikan salah satu bidang kehidupan manusia. Bidang kehidupan yang diteliti oleh ilmu disebut objek ilmu. Misalnya, objek ilmu adalah suatu pendidikan, yaitu hubungan antara pendidik dengan anak didik ketika pendidik dengan sengaja berusaha membantu anak didik itu dalam perkembangannya ke arah kedewasaan. Contoh pendekatan sinoptik dalam pendidikan bisa dilihat dalam pembelajaran tentang pembangunan berkelanjutan. Dalam pendekatan sinoptik, guru atau dosen tidak hanya membahas aspek ekonomi atau sosial secara terpisah, tetapi mengaitkan juga dengan aspek lingkungan, kebijakan publik, dan budaya. Ini mengajak siswa untuk melihat bagaimana elemen-elemen tersebut saling berinteraksi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, di mana mata pencerahan di daerah dataran tinggi dan dataran rendah itu berbeda, maka berbeda pula budaya yang dimilikinya. Pembahasan kedua, pendekatan normatif. Pendidikan normatif artinya nilai atau aturan atau ketentuan yang berlaku dan dijunjung tinggi dalam kehidupan manusia. Pendekatan normatif biasanya mengukur tentang ketimpangan dari sudut pandang dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Indikator yang digunakan bersifat normatif seperti etika, tingkat kepuasan, kesejahteraan, dan lainnya. Dengan kata lain, pendekatan normatif dapat menetapkan apakah ketimpangan baik atau buruk bagi individu, seberapa banyak kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh ketimpangan pendapatan antar individu. Pendekatan normatif, pendekatan filsafi terhadap pendidikan tidak bersifat deskriptif seperti ilmu, melainkan bersifat normatif. Pendekatan normatif itu ialah mendekati masalah pendidikan dari sudut apa yang seharusnya terjadi. Dengan demikian, filsafat pendidikan menunjukkan jalan yang terbaik bagi pemecahan masalah pendidikan. Karena filsafat pendidikan mempelajari apa yang seharusnya terjadi. Filsafat pendidikan memikirkan secara mendalam norma yang seharusnya dicapai oleh pendidikan, baik dalam arti pendidikan mikro maupun makro. Norma itu antara lain berupa tujuan pendidikan atau falsafah pendidikan. Ilmu pendidikan melakukan prediksi berdasarkan fakta pendidikan yang dikumpulkan dengan menggunakan metode penelitian historis dokumenter serta pengolahan data secara statistik. Contoh pendekatan normatif dalam pembelajaran adalah 1. Analisis nilai-nilai budaya dan sosial yang mempengaruhi pembentukan pemerintah Indonesia saat ini. Pendekatan normatif teologis dalam studi Islam yang menekankan pada kebenaran mutlak ajaran Islam. Pendekatan normatif dalam studi Islam yang memandang suatu masalah berdasarkan hukum halal haramnya yang didasarkan pada nas-nas. Pembahasan ketiga, pendekatan kritis radikal. Pendekatan ilmiah dan filsafat bukan hanya pada objek, tetapi juga asumsi yang digunakan. Pendekatan ilmiah selalu didasarkan pada satu atau beberapa asumsi dasar, basic assumption, sedangkan filsafat mendekati masalahnya dengan jalan menguji asumsi dasarnya.
Pengujian asumsi dasar inilah yang disebut kritis radikal. Baik ilmu maupun filsafat memikirkan persoalannya secara kritis, tetapi hanya filsafat yang memikirkan persoalannya secara radikal. Sebagai ilustrasi dapat dideskripsikan sebagai berikut. Ilmu alam menemukan teori gravitasi. Teori ini mengatakan bahwa setiap benda yang dijatuhkan dari atas akan jatuh ke bawah karena ada gaya tarik bumi. Sekian yang dapat saya bahas. Bila ada salahnya mungkin dari saya, karena manusia itu bukan nabi boy. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.